Oke, semangat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan potensial reduksi standar dan deret volta. Ya, perlu perhatikan ya. Pada proses reduksi, setiap atom memiliki kekuatan untuk menangkap elektron. Nah, kamu udah tahu ya bahwa reduksi itu adalah menangkap elektron ya. Kekuatan atau kecenderungan menangkap elektron dari suatu unsur dinyatakanlah potensial reduksi. Karena pengukuran dilakukan pada kondisi standar 1 molar 25 derajat Celcius 1 atmosfer disebutlah potensial reduksi standar. Jika dua reaksi setengah sel, yaitu tadi oksidasi reduksi, dihubungkan untuk membuat sel galvanik, elektroda yang cenderung menangkap elektron atau tadi mengalami reduksi adalah elektroda yang memiliki potensial yang lebih besar. Sementara elektroda yang satunya lagi akan cenderung melepas elektron atau mengalami oksidasi. Tentu itu elektroda yang potensial selnya lebih kecil ya. Sebagai standar digunakan potensial reduksi hidrogen. Potensial reduksi standar hidrogen di mana harganya adalah 0 ya. Ini reaksi reduksi ya. Reduksi itu tadi menangkap elektron ya. H positif menangkap elektron menjadi H2. Ditetapkanlah potensial reduksi hidrogen itu adalah 0. Nah, sekarang kita mau menentukan bagaimana cara menentukan potensial dari logam yang lain ya, potensial reduksi standarnya. Nih. Cara menentukan potensial elektroda standar dari Zn. Untuk Zn ya. Elektroda Zn dimasukkanlah ke dalam larutan ZnSO4. Ini elektroda Zn dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4. Kemudian gas hidrogen dialirkan ke dalam HCl. Di gas hidrogen dialirkan ke dalam tabung yang berisi HCl ya. Larutan dihubungkan dengan jembatan garam. Ternyata potensial sel yang dihasilkan, potensial sel itu adalah E0 sel ya. 0,76 volt. Dan elektron mengalir dari Zn ke H2. Kalau elektron mengalir dari Zn ke H2 ini itu sama artinya Zn itu mengalami oksidasi ya. Inilah reaksi pada elektrodanya. Kamu udah tahu bahwa pada katoda itu terjadi reaksi reduksi, sementara anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Tadi dikatakan Zn mengalami oksidasi ya pada anoda ini. Zn menjadi Zn2+. Teroksidasi berarti melepas elektron. H2 mengalami reduksi ya. Menangkap elektron menjadi H positif tambah 2 elektron menjadi H2. Inilah reaksi selnya ya, reaksi totalnya ya. Ternyata tadi E0 selnya kan 0,76 Faraday. Menghitung E0 sel itu adalah E reduksi dikurang E oksidasi. Sel yang diperoleh adalah 0,76. Reduksi yang mengalami reduksi adalah hidrogen ya. Katoda itu pasti mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Reduksi dikurang oksidasi. Hidrogen reduksinya 0. Berapa potensial reduksi dari Zn? Sehingga dari perhitungan ini bisa dihitung berarti potensial reduksi Zn adalah min 0,76 volt ya. Kamu bisa menghitung inilah ya. Apa buktinya kalau Zn itu teroksidasi ya? Apa buktinya Zn teroksidasi? Ini buktinya. Ternyata
lama-kelamaan logam Zn-nya itu berkurang ya. Artinya Zn melarut atau berubah menjadi ZnH2. Jadi nanti ini lama-lama ini jadi ini berkurang ini, jadi terkopek ini ya. Karena tadi Zn-nya berubah menjadi Zn2 positif. Zn2 positif artinya logam Zn-nya ini melarut ya. Itulah potensial reduksi standar Zn ya. Jadi tadi dengan menggunakan potensi elektroda hidrogen ya, dengan menggunakan elektroda hidrogen. Oke, sekarang kita mau menentukan potensial elektroda standar dari logam Cu. Ya, caranya logam Cu dimasukkan ke dalam CuSO4 ya. Inilah logam Cu ya. Dimasukkan ke dalam CuSO4. Dan gas hidrogen dialirkan ke dalam HCl. Nih, gas hidrogen dialirkan ke dalam larutan HCl. Kedua elektroda dihubungkan dengan jembatan garam. Ternyata potensial sel atau N0 selnya yang dihitung, yang diukur adalah 0,34 volt. Ya, ternyata elektron mengalir dari H2 ke Cu. Jadi ini H2, elektron mengalir dari H2. Nah, artinya hidrogen melepas elektron ya. Kalau dia melepas elektron berarti H2 itu mengalami oksidasi. Berarti sebaliknya Cu2 positif mengalami reduksi. Nah, sekarang kita lihat. Pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Ya, H2 menjadi H positif. Oksidasi melepas elektron. Kemudian pada katoda itu reduksi ya. Katoda reduksi, Cu2 plus menangkap elektron menjadi Cu. Sehingga kamu bisa lihat di sini bahwa elektron mengalir dari H2 yaitu H2 kemudian dialirkan ke Cu2 positif. Kita hitunglah N0 selnya ya. Bukan kita hitung. Kita masukkan rumusan N0 sel sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. Ternyata dari sel galvanik ini dengan elektroda Cu dan hidrogen, N0 selnya 0,36. Yang mengalami reduksi itu adalah Cu ya. Reduksi Cu. Kemudian yang mengalami oksidasi adalah H2. Potensial reduksi standar dari hidrogen itu dianggap 0 ya. Sehingga potensial reduksi standar dari Cu adalah min 0,34 volt ya. Apa buktinya bahwa Cu2 positif itu mengalami reduksi ya? Reduksi apa buktinya? Ternyata di dalam katoda ya, dalam katoda ini Cu itu lama-lama malah bertambah. Artinya ya, Cu2 positif menjadi Cu. Jadi di dalam elektroda ini malah bertambah logam Cu ya. Ini salah satu juga bisa cara nih untuk menghasilkan logam Cu ya. Jadi itu cara menentukan potensial elektroda standar, sehingga dari hasil perhitungannya diperolehlah yang disebut deret volta. Inilah harga-harga potensial elektroda standar dari beberapa zat ya. Kita lihat di sini, disinilah posisi hidrogen, di mana hidrogen ya potensial reduksi standarnya adalah 0. Jadi perlu kamu pahami ini semua reaksi reduksi. Disebutlah potensial reduksi standar. Di standarnya ke hidrogen. Sehingga disimpulkan logam yang paling mudah teroksidasi dari hidrogen adalah potensial reduksinya yang negatif. Ini negatif nih kan. Ini lebih mudah mengalami oksidasi. Sedangkan logam yang lebih mudah tereduksi dari hidrogen adalah potensial reduksinya positif. Ya inilah ya. Inilah yang mengalami reduksi dengan potensialnya ini adalah positif.
Atau catatan lagi, semakin negatif potensial reduksi standar, maksudnya semakin negatif potensial reduksi standarnya, semakin mudah logam tersebut teroksidasi. Ya, ini semakin negatifnya, ini semakin negatif, makin mudah teroksidasi. Sebaliknya, semakin positif potensial reduksi standarnya, makin mudah tereduksi. Nah, ya inilah positif, makin mudah mengalami reduksi. Sehingga disusunlah, bisa kamu hafalkan ya, Derek Volta ini bisa juga. Ya, Derek Volta. Lina, BACAMG, ALMG, ZN, CRFE, CONI, SNPB, ini H. Kemudian sebelah kanan H itu CU, HG, ya. Ini lebih mudah mengalami reduksi, sementara di sini lebih mudah mengalami oksidasi. Nah, diingat ya, teroksidasi itu melepas elektron, reduksi itu menangkap elektron. Kalau misalnya Mg mengalami oksidasi, berarti Mg itu bisa melarut ya. Kalau dia mengalami reduksi, berarti dia terbentuk biasanya endapan. Inilah tentang potensial reduksi standar, bahwa setiap zat atau setiap elektroda memiliki potensial reduksi standar yang berbeda-beda atau kekuatan menangkap elektron. Sekian penjelasan Ibu. Tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.